Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter akan memulai musim 2026-2027 dalam 6 hari dengan semangat besar dan tujuan utama mempertahankan gelar Liga Italia. Keberhasilan meraih gelar secara beruntun akan menjadi pencapaian penting bagi siklus tim ini. Meskipun misi tersebut tidak mudah, Inter dinilai memiliki kualitas dan kedalaman skuad yang cukup untuk tetap berada di puncak sepak bola Italia. Dibandingkan musim sebelumnya, skuad Inter dianggap semakin kuat dan solid. Lini pertahanan mengalami peningkatan, sedangkan lini tengah berpotensi menjadi lebih kompetitif jika Curtis Jones bergabung. Perbedaan kualitas antara pemain utama dan cadangan juga semakin kecil, sebuah keuntungan besar dalam menghadapi musim yang panjang dan padat. Di lini depan, Francesco Pio Esposito telah berkembang menjadi aset nyata, sementara Kapten Lautaro Martinez memiliki motivasi besar untuk menebus kegagalan sebelumnya dan kembali memimpin tim. Inter juga kini ditangani Christian Chifu, pelatih juara Italia yang telah memperoleh pengalaman dan membangun tim berdasarkan gagasannya sendiri. Walaupun kehilangan pemain penting seperti Dumfries dan bukan favorit utama di Liga Champions, Inter tetap berpeluang melangkah jauh. Keberanian, karakter, pengorbanan, kebugaran, hasil undian, dan keberuntungan akan sangat menentukan. Dengan kekuatan skuad yang dimiliki, Inter mampu menantang siapapun serta berjuang hingga akhir di kompetisi domestik maupun Eropa. Saga transfer Curtis Jones ke Inter Milan semakin menarik setelah sang gelandang tidak terlihat dalam 3 pertandingan Liverpool secara beruntun. Pada laga melawan Como, Jones bahkan tidak masuk bangku cadangan dan tidak mengenakan seragam pertandingan. Secara resmi, pemain asal Inggris tersebut absen dari latihan karena mengalami masalah pada pinggul. Namun, situasi ini semakin memperkuat spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Jones sangat berharap dapat bergabung dengan Inter dan berusaha agar transfer tersebut terrealisasi. Inter juga belum menyerah dan dikabarkan siap kembali mendekati Liverpool. Nerazzurri berencana mengambil langkah yang lebih konkret dalam negosiasi mulai awal pekan. Meskipun Jones dan Inter sama-sama menunjukkan minat, harga transfer tetap menjadi hambatan utama. Kesepakatan hanya dapat tercapai apabila Inter mampu menemukan formula yang sesuai dengan kemampuan finansial klub serta memenuhi permintaan Liverpool. Oleh karena itu, kemampuan manajemen Inter dalam bernegosiasi akan sangat menentukan kelanjutan transfer ini. Perkembangan pada pekan ini atau menjelang akhir bursa transfer diperkirakan menjadi penentu apakah Jones benar-benar akan melanjutkan karirnya di Italia. Luis Henrique berpeluang meninggalkan Inter dalam 15 hari terakhir bursa transfer setelah masuk dalam radar incaran Roma. Klub ibu kota Italia tersebut dikabarkan siap mengambil langkah serius untuk mendatangkan bek sayap asal Brasil itu. Menurut Fabrizio Romano, proses transfer masih bergantung pada tawaran finansial yang sesuai dari Roma serta keterbukaan sang pemain terhadap rencana teknis dan taktis klub. Matteo Moretto menambahkan bahwa Luis Henrique juga harus menyepakati persyaratan pribadi, terutama mengenai aspek keuangan. Negosiasi telah berlangsung cukup lama dan sejumlah tanda menunjukkan bahwa sang pemain semakin dekat dengan Roma. Namun kepindahannya belum dapat dianggap pasti karena masih ada beberapa hal penting yang harus diselesaikan oleh kedua pihak.
Inter menyambut musim baru dengan optimisme berkat skuad yang semakin dalam dan serbaguna. Menjelang debut Serie A melawan Monza pada 22 Agustus, Christian Chifu memiliki lebih banyak pilihan untuk menerapkan berbagai strategi. Kehadiran Spence menambah kekuatan di sektor sayap dan membuka kemungkinan penggunaan formasi 4 bek. Di lini pertahanan, Bisek, Bastoni, Stones, Akanji dan Pavard menawarkan banyak alternatif. Sementara itu, lini tengah diperkuat Sucic, Barella, Stankovic, Calhanoglu, Zielinski, dan Mkhitaryan yang memiliki karakteristik berbeda. Berbeda dari musim-musim sebelumnya ketika kualitas pemain inti dan cadangan dinilai timpang, Inter kini mempunyai kedalaman yang memadai meski beberapa pemain absen. Kondisi ini memberi Chifu keleluasaan untuk melakukan rotasi, menyesuaikan susunan pemain, dan mengembangkan beragam pendekatan taktis sepanjang musim. Pemilik Inter telah mengucurkan dana sekitar 100 juta euro pada bursa transfer musim ini, menunjukkan komitmen besar untuk memperkuat skuad meskipun klub belum memperoleh pemasukan atau keuntungan signifikan dari penjualan pemain. Investasi tersebut mencakup perekrutan Akanji senilai 15 juta euro, Stankovic 23 juta euro, Spence 35 juta euro, serta sejumlah operasi lainnya. Pengeluaran Inter bahkan berpotensi kembali hanya ke Inter, tetapi kesepakatan kemungkinan bergantung pada penjualan pemain agar kondisi keuangan tetap seimbang. Selain belanja pemain, pemilik juga mengalokasikan dana untuk investasi infrastruktur dalam beberapa bulan terakhir. Sementara itu, target lain seperti Fofana, Nico Gonzalez, Diaby, dan Laminesci diperkirakan tidak akan bergabung pada jendela transfer ini karena semuanya membutuhkan biaya besar. Jika Luis Henrik hengkang, Inter kemungkinan hanya mendatangkan pengganti berbiaya rendah, sementara Jones tetap menjadi prioritas utama untuk menutup bursa transfer yang tergolong mahal. John Stones hanya membutuhkan 20 menit untuk menunjukkan kualitasnya dalam laga persahabatan Inter melawan Real Betis di Bari. Masuk menggantikan Bisek pada menit ke-70, bek asal Inggris tersebut tampil solid dan mencetak gol kemenangan pada menit ke-81 setelah memanfaatkan umpan Pavard. Dalam aspek pertahanan, Stones mencatat 4 intervensi penting yang terdiri atas 2 intersepsi dan 2 penyelamatan, serta memenangi seluruh duel udaranya. Ia juga memperlihatkan kemampuan membaca permainan dan membangun serangan yang pernah membuatnya dimainkan sebagai gelandang di bawah Pep Guardiola. Dari 22 sentuhan, Stones menyelesaikan 15 dari 17 umpan dengan 14 diantaranya dilepaskan di wilayah lawan. Penampilan tersebut membuktikan bahwa Stones merupakan bek komplit yang memadukan kekuatan bertahan, kualitas teknik, ketenangan dalam distribusi bola, dan ancaman di kotak penalti lawan. Kehadirannya semakin memperkaya pilihan Christian Chifu di lini belakang bersama Bastoni, Akanji, Bisek, Pavard, Carlos Augusto, dan pemain muda Bovio. Debut impresif ini sekaligus meyakinkan Inter bahwa Stones merupakan perekrutan yang tepat. Inter Milan kembali menunjukkan ketertarikan kepada gelandang muda Boca Juniors, Milton Delgado, dan berpotensi mengajukan tawaran sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Meski belum ada proposal resmi, Boca dikabarkan telah mengantisipasi langkah Nerazzurri. Inter sudah lama memantau pemain berusia 21 tahun tersebut dan menilainya sebagai talenta potensial untuk dikembangkan di Eropa. Delgado kini menjadi pemain reguler Boca dengan catatan 71 penampilan, 1 gol dan 3 assist.
Kontribusinya tidak hanya terlihat dari statistik ofensif, tetapi juga melalui kemampuan bertahan, intensitas permainan, agresivitas dalam duel, serta kecakapannya merebut bola dan melakukan intersepsi. Karakteristik itu dianggap cocok dengan kebutuhan Inter akan gelandang yang mampu menjaga keseimbangan permainan. Dengan usia yang masih muda, Delgado dipandang sebagai calon penguat skuad sekaligus investasi jangka panjang bagi Nerazzurri.